Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di bulan Ramadan kita sedang berada di perkebunan pisang di kawasan kebun Cikalenting. Kita menanam pohon pisang ini seluas 1 hektar dengan jumlah populasi pohon pisang sekitar 1.300 pohon dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Dan pohon pisang ini baru selesai dilakukan penyiangan serta pemupukan terakhir di usia 6 bulan. Dan pohon pisang ini terlihat pada umumnya cenderung normal, pertumbuhannya baik. Di usia saat ini yang menginjak ke 6 bulan ini, 6 bulan lebih sedikit, pohon pisang yang normal hingga tumbuh di sampai 3 meter lebih, ada yang 4 meter, 3 sampai 4 meter. Dan hari ini kita sedang memangkas daun-daun yang kering, daun-daun yang sudah layu. Seperti ini saya menggunakan alat ya dengan gergaji saja. Nah, seperti ini kita lihat pohon-pohon pisang di tempat ini. Pohon pisang ini juga ada yang ekstrim, mulai berbuah, memunculkan jantung pisangnya. Kita lihat seperti ini. Ada yang baru keluar sedikit. Kalaupun tidak merata, tetapi beberapa pohon pisang sudah mendahului waktu masa berbuahnya. Nah, ada juga pohon pisang yang sudah menghasilkan buah seperti ini, kita lihat. Nah, ini sudah kelihatan ada buahnya, buah mudanya sudah mendahului dan sepertinya kelihatan cukup baik. Jantungnya besar, pohonnya juga besar. Nah, mungkin karena faktor pendukungnya memadai sehingga dia lebih dulu untuk melakukan pembuahan. Nah, kita pangkas saja dulu seperti ini. Seperti ini. Ini juga. Agar terlihat lebih segar. Karena pohon-pohon atau daun-daun yang layu ini bisa jadi menjadi penghambat pertumbuhan. Lebih baik kita pangkas saja untuk mempercepat pertumbuhan daun baru atau bahkan menjadi buah, ketimbang mereka harus mempertahankan, memaksakan diri agar bertahan untuk menghijaukan daunnya. Masih beberapa daun harus kita pangkas. Ini jenis
pisangnya belum saya jelaskan. Di sini ada berbagai jenis pisang yang kita tanam hari ini. Kalau yang ini jenis pisang nangka, juga ada sebagian pohon kepok. Nah, kalau ini di sela-sela pohon pisang kita coba tanam cabai rawit dengan menggunakan mulsa. Dan ini sudah mulai berbuah. Ini juga pohonnya lumayan cukup tinggi, cukup baik, cukup subur. Ini harus kita pangkas secara berkala. Selain pohon kepok, juga di sini kita tanam jenis pisang kapas. Jenis pisang kapas. Ada juga pisang jenis lain seperti mana lagi, dan ada yang namanya MG merah. Nah, kalau ini jenis pisang nangka. Jenis pisang nangka ini pisang olahan. Jadi pohon buah pisangnya nanti disediakan untuk diolah lebih lanjut menjadi bahan makanan keripik ataupun tepung ataupun kolak. Nah, kita lihat juga di sini ada pisang yang sudah mendahului berbuah, yang tadi ini. Yang tadi hanya baru satu pohon yang sudah berbuah seperti itu. Nah, kalaupun pertumbuhan tidak serempak, tidak merata, tetapi saya pikir ini masih terbilang normal. Kalaupun ada pohon yang tumbuhnya baru kisaran 2 meter. Nah, seperti ini juga. Ini berjajar pohon-pohon pisang di area sebelah barat. Ini masih ada pohon buah naga yang belum ditebang, dibiarkan saja. Lumayan kalau berbuah. Nah, ini di sebelah sana masih ada jenis pohon pisang kapas. Ini yang ini pohon pisang kapas. Nah, ini pohon pisang nangka yang sudah keluar jantungnya. Yang sudah keluar jantungnya cukup besar sekali ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan sudah bisa dipanen ini. Sudah bisa dipanen. Mudah-mudahan. Nah, ini buahnya, jantungnya cukup merona, berwarna merah. Merah hati, merah jantung. Nah, ini pohon pisang kepok Tanjung ini. Kepok Tanjung. Ini kalau nanti pohonnya bisa nyampe 7 meter sampai 8 meter ini tingginya. Kalau ini baru sekitar 5 meter. 5 meteran. Nah, ini masih pisang nangka seperti ini. Kalau pisang nangka tumbuhnya tidak terlalu tinggi, paling 3 meter usia 6 bulan itu. Kalau sudah usianya 5 meter, dia akan mengeluarkan jantung untuk menghasilkan buah pisang. Dulunya menanam pisang ini dari kultur jaringan yang besarnya hanya sebesar ibu jari dengan tinggi 30 cm. Tapi begitu dilepas di tanah, pertumbuhannya langsung pesat.
bertahan terhadap hama. Kita belum menggunakan jenis hama apa. Nah, ini yang dimaksud dengan MG merah, ini produknya Balai Penelitian Perkebunan Kementerian Pertanian yang ada di Subang. Ini MG merah namanya. Dan lokasi kita itu berada di Cikelenting, Desa Cipendei, Kabupaten Subang. Nah, ini anakan pisang biasanya menjelang berbuah itu pohon pisang akan lebih dulu menghasilkan anakan berupa tunas pedang seperti ini. Dan ini sudah beberapa kali dipangkas, dibuang, karena jangan sampai pertumbuhan pisang indukannya itu terganggu karena mereka harus membesarkan anak-anaknya dulu. Makanya arahan dari balai itu lebih baik dipangkas tanpa dulu mendongkelnya. Kita hanya menggunakan golok atau menggunakan gergaji. Kalau saya lebih enak menggunakan gergaji karena lebih ringan, enteng. Nah, seperti ini. Ini kalau kita hitung anakan pohon pisang ini kisaran sekitar 10 sampai dengan 20 anakan ini pada usia seperti ini. Nah, kita potong saja seperti ini. Kita potong. Gitu. Kalau didongkel ini akan menyebabkan pohon pisang indukan akan mudah tumbang karena tidak ada penopang, tidak ada kekuatan bagi penunjang bagi pertumbuhannya. Ini kalau dihitung ini sekitar ada 15 anakan ini satu batang pohon pisang ini, 15 sampai dengan 20. Nah, ini anakan-anakannya seperti ini banyak. Nah, ini nanti diharapkan anakan-anakan ini bisa kita manfaatkan untuk ekspansi perluasan lahan. Kalau anakannya ada 10 saja kali 1000 pohon pisang udah 10.000, dan ini cukup untuk menanam pisang seluas 10 hektar gitu. 10 hektar. Jadi untuk penanaman berikutnya mudah-mudahan insya Allah ada kekuatan dan tenaga, kita bisa memperluas penanaman pohon pisang ini lebih luas hingga 10 sampai dengan 20 hektar di area Cikelenting ini. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Karena kalau dengan jumlah 1 hektar ini ya mungkin hanya untuk mencukupi kebutuhan operasional juga sepertinya kurang gitu. Kalau dihitung secara ekonomisnya, makanya perlu ada perluasan lahan. Nah, ini yang di area sebelah barat, ini pohon pisang di area sebelah barat dulu tergenang air karena hujan deras, kebanjiran. Kita tidak mempersiapkan arus airnya yang terbendung karena ada beberapa selokan yang terbendung, sehingga di area ini mengalami genangan, sehingga pertumbuhan pisang terhambat. Yang seharusnya ini sudah merata di ketinggian pohon 3-4 meter, ini paling baru sekitar 1 meter, ada yang 2 meter. Mudah-mudahan di musim kemarau ini dia bisa mengikuti mengejar pertumbuhan pisang yang lainnya. Kalaupun terhambat karena kita tidak mempersiapkan, ternyata di area ini area yang bisa menahan genangan air seperti itu. Kalaupun tidak semua pohon terhambat, ada beberapa pohon juga, bahkan lebih banyak pohon yang mampu bertahan terhadap genangan air. Hanya saja nutrisi atau pupuk yang sudah diberikan mungkin tergerus
tergerus oleh arus air. Oke, untuk sementara demikian dulu. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan semangat bagi kita, memberikan semangat, menguatkan tekad kita untuk berkebun pisang, karena apapun yang kita tanam hari ini insya Allah akan menghasilkan. Jangan khawatir dan tetap fokus, jangan bergeser ke sana kemari. Tancapkan gagasan yang sudah mutakhir ini sehingga bisa diwujudkan oleh kita semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Laporan ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.